Halo teman-teman, Junar Bahan balik lagi nih. Kali ini aku akan menceritakan kelanjutan film Minuscule atau Minuscule yang kedua. Di film ini, kubang muda yang sebut saja namanya Mike sudah dewasa dan punya pasangan juga 4 anak. Dia berpetualang menemani anaknya melewati berbagai negara karena terjebak di sebuah dus berisi minuman yang dikirim ke sebuah pulau. Untuk kamu yang udah penasaran, silakan siapkan posisi rebahanmu dan langsung saja kita ke alur ceritanya. Pegunungan hijau yang indah dulu sekarang sudah mulai berubah tertutup salju putih yang mendinginkan. Terlihat keluarga kecil Mike sedang mencari persediaan makanan untuk musim dingin ini. Saat akan pulang, salah satu anaknya yang sebut saja namanya Sam melihat sebuah apel dan mencoba membawanya sendiri. Kemudian, di dalam rumah setelah menyimpan makanan, Mike menyadari bahwa salah satu anaknya tak ada di sana. Lalu dia pun pergi mencarinya. Ternyata di tengah perjalanan, Sam diganggu sama lalat. Dia sampai terjatuh dan pingsan. Beruntung Mike datang tepat waktu. Dia memberi pelajaran pada lalat-lalat itu. Mereka terjebak di sarang laba-laba yang kemudian jatuh dan hancur. Setelah itu, Mike kembali menghampiri anaknya dan sebelum pulang, mereka sempat menikmati indahnya salju yang turun. Kemudian mereka pun tertidur bersama. Saat malam tiba, kita beralih ke perkotaan. Di sana ada Kapten Semut Hitam dan anak buahnya yang sedang mencari makanan. Namun di sana ada semut merah juga yang mengintai pergerakan semut hitam. Pencarian mereka berakhir di sebuah toko. Mereka tertuju pada sebuah kotak gula. Lalu mereka mengalihkan perhatian penjaga toko itu dengan menjatuhkan kunci. Kemudian mereka membawa sebuah papan dan berhasil menjatuhkan satu kotak gula. Namun saat akan pergi, semut merah datang mencoba merampasnya. Kapten Semut Hitam menyuruh anak buahnya untuk mengamankan diri. Sementara dia pergi dan dikejar sama semut merah. Mereka terus mengejar sampai ke tempat gudang minuman bersoda. Dan ternyata semut merah kini membawa pasukan lebih banyak, bahkan mungkin saja satu koloni. Kapten yang merasa dirinya dalam bahaya mengirimkan sinyal untuk meminta bantuan. Dan sinyal tersebut terdengar sampai ke telinga Mike. Dia yang mengetahui itu adalah sinyal dari Kapten Semut Hitam segera pergi untuk menolongnya. Namun, tanpa sepengetahuan dia, anaknya Sam mengikutinya. Kemudian Sam juga datang dan mereka berhasil menarik kapten. Sebagian semut merah terjatuh dan masuk ke sebuah kardus minuman soda yang akan dikirim ke kota Pekin, China. Namun Sam juga terjatuh ke dalam kardus karena dihantam lampu. Kardus itu juga akan dikirim ke sebuah pulau bernama Guadeloupe. Sebuah pulau yang berada di Prancis dengan keindahan pantai yang memanjakan mata. Setelah Mike menolong kapten, dia segera menyusul mobil yang membawa anaknya. Lalu mobil itu berhenti di bandara. Namun Mike malah terjatuh dan terlambat karena pintu sudah tertutup kembali. Tapi karena kebaikan melekat pada diri Mike, dia pun diberitahu jalan pintas supaya bisa menyusul anaknya. Sayangnya kardus itu sudah masuk pesawat dan pesawat pun mulai berjalan. Lalu Mike mencoba mengejar dan hebatnya kecepatan Mike terbang bisa menandingi pesawat itu. Dia pun segera masuk lewat lubang bawah pesawat. Mereka melewati berbagai kota bahkan negara guys, sampai mereka tiba di sebuah pulau dan kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan mobil. Akibat perjalanan jauh yang cukup menguras energi, Mike kelelahan lalu terjatuh dari mobil hingga pingsan. Kardus tadi kemudian telah sampai di tempat tujuan dan dibuka oleh penerimanya. Saat itulah Sam bisa keluar namun tak menemukan ayahnya. Lalu Sam mencari ayahnya ke hutan. Namun dia tak lupa meninggalkan jejak supaya ayahnya dapat menemukannya. Sementara Mike baru sadar dan dia berada di sebuah pantai yang asing tanpa anaknya di sana. Dia melihat kepiting, ulat beracun dan juga semut hitam.
Kemudian dia mencoba meminta bantuan pada semut hitam untuk mengirim sinyal pada kapten. Sinyal itu diteruskan melewati semut di berbagai tempat bahkan negara, hingga sinyal itu diterima oleh kapten dan dia segera mencari tahu keberadaan Mike di bola dunia. Setelah mengetahui keberadaannya, dia kembali mengirim sinyal untuk diteruskan kembali dan diterima oleh semut hitam yang membantu Mike. Dia lalu pergi mencari anaknya. Kemudian di sana kapten keluar dari istana dan berjalan menembus dinginnya salju untuk menemui laba-laba. Dia meminta bantuan laba-laba untuk menjemput temannya yaitu Kumbang. Mereka pun pergi menaiki kapal terbang. Di sisi lain, di dalam hutan hijau dengan keindahan air terjun yang menyegarkan, terdapat banyak ekosistem yang hidup di sana. Bahkan sekarang Sam sedang duduk di atas hewan yang menyerupai ranting. Lalu dia pun terbang karena ketakutan. Namun ketika terbang ia tergoda dengan tanaman yang ia kira itu adalah makanan kesukaannya. Ia pun malah terjebak di dalam tanaman itu. Tapi dia berhasil keluar karena kentutnya dapat membuat tanaman itu mati. Setelah itu dia bertemu dengan belalang hijau yang dapat menghipnotisnya. Tapi ia berhasil kabur dan meracun dia dengan kentutnya. Alhasil belalang itu malah mengejar Sam. Sampai-sampai nasib dia sama dengan ayahnya dulu, yaitu menabrak batu saat terbang hingga terjatuh ke dalam lubang. Bedanya dia terjebak di jaring laba-laba dan tak hanya dia. Di sana ada kumbang sejenisnya dan ulat beracun juga seekor lalat. Di sisi lain, ayahnya baru sampai di tempat mobil yang membawa anaknya. Lalu dia melihat jejak anaknya dan menelusuri jejak itu. Sementara di dalam lubang, karena Sam tak bisa diam, akhirnya laba-laba itu muncul dan memarahi Sam. Bahkan mungkin akan memakan Sam. Tapi sebelum itu terjadi, Mike datang menjatuhkan batu tepat di badan laba-laba. Akibat itu, Sam dan juga hewan yang lain malah terjatuh bersama laba-laba. Lalu Mike pun segera mencari anaknya. Dia diberitahu jalan keluar oleh kumbang sejenisnya, sebut saja namanya Alice. Dia keluar membawa lalat. Lalu mereka pun kembali lagi ke dalam menyelamatkan ulat. Mereka kesulitan mengeluarkan ulat karena lubangnya yang kecil. Apalagi si laba-laba sudah mulai sadar. Lalu ulat yang melihat itu mencoba keluar dan mereka pun selamat kecuali Sam. Mike merasa sedih karena tak bisa menjaga anaknya. Namun kemudian Alice membawa Sam dan mengajak Mike ke tempat tinggalnya untuk mengobati Sam. Sesampainya di sana, mereka disambut dengan keluarga besar Alice. Lalu Mike pergi karena terlalu sedih melihat keadaan anaknya. Sementara Alice melakukan ritual untuk menghidupkan kembali Sam. Hari berganti hari, namun Sam belum saja sadar dari tidurnya. Apalagi sekarang tak ada jawaban dari sinyal yang dikirim kepada kapten. Dan pantas saja tak ada jawaban, karena kapten beserta laba-laba sedang dalam bahaya. Mereka terkena badai, bahkan terkena petir hingga kapalnya jatuh ke dalam lautan. Sedihnya lagi, di sana ada ikan hiu yang memakannya. Alhasil sekarang mereka berada di dalam ikan hiu. Tapi ada kabar baik. Hari itu Sam sudah siuman dan Alice yang selalu menunggu begitu bahagia hingga mereka pun saling jatuh cinta. Keluarga besar kumbang jadi saksi tumbuhnya cinta di antara mereka. Lalu Mike yang baru datang juga terlihat bahagia melihat anaknya sudah sadar. Mereka berdua menikmati indahnya pantai yang akan menjadi saksi kenangan terindah mereka. Lalu Mike bercerita tentang kisah yang ia alami kepada seluruh kumbang di sana. Ia juga merasa rindu pada keluarganya karena sudah lama tak bertemu mereka.
Namun di dalam lautan, laba-laba mencoba mencari cara untuk bisa keluar dari sana. Dan cara dia berhasil membuat hiu memuntahkan mereka. Kemudian mereka pun meneruskan perjalanannya. Namun di pantai muncul masalah baru. Manusia datang untuk menebang semua pohon di sana karena akan membuat sebuah penginapan di pinggir pantai. Hal itu terdengar oleh Mike dan dia langsung berpikir untuk meminta bantuan pada ulat beracun yang bisa mengusir semua manusia itu. Dia pergi ke dalam hutan sendiri, namun malah bertemu dengan belalang hijau yang mencoba menghipnotisnya. Tiba-tiba Sam datang menolongnya dan kini mereka malah dikejar sama belalang itu, hingga berakhir di atas batu jurang. Sesampainya di markas ulat, Mike segera menemui ulat yang ia tolong sewaktu di lubang laba-laba. Lalu dia bertemu dengan rajanya ulat. Setelah itu para ulat bersedia membantu dan langsung berkumpul di mana para manusia berada. Sejak saat itu, manusia terkena racun ulat. Dan mulai saat itu juga semua kehidupan di pinggir pantai terselamatkan. Kemudian Kumbang pun berterima kasih pada ulat yang sudah membantu. Setelah beberapa hari tinggal dengan semua kejadian dan kenangan yang takkan terlupakan, kini adalah waktunya mereka berpisah. Satu persatu dari mereka berpamitan. Dan aku ikut sedih saat mengetahui bahwa kisah cinta mereka hanya sesingkat itu. Dua sejoli yang saling jatuh cinta sama-sama merasa sedih yang mendalam. Lalu Mike yang menyadari itu mengizinkan Sam untuk tetap tinggal di sana bersama cintanya. Sam pun kembali lagi pada Alice dan akan melanjutkan kisah cinta mereka di sana. Kini mereka bertiga telah sampai di rumahnya masing-masing. Kapten pulang dengan membawa hadiah makanan untuk koloninya. Laba-laba bisa kembali mendengarkan musik yang menenangkan hati di rumahnya. Dan Mike pun kembali ke rumah dengan keadaan yang masih sama seperti saat ia pergi, walau kini tanpa adanya Sam. Lalu film ini selesai. Dan untuk kabar semut merah yang dikirim ke Pekin, Cina, sekarang mereka terdampar di salah satu rumah makan di sana. Mungkin itu adalah sebuah balasan untuk mereka yang selalu merebut yang bukan haknya. Dan masih banyak lagi hikmah pelajaran yang bisa didapat dari film ini. Saya pamit, sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya.